Oke, kita bicara soal kehidupan lo nih lo. Nice, man. Ya. Apakah memang setelah berkeluarga ini menjadi sebuah turning point buat lo lebih ngerem, mengejar apa ya, mengejar ambisi? Bisa cerita sedikit lo? Menurut gue semenjak punya istri dan anak, gue merasa hidup gue bukan gue lagi. Hidup gue secara pribadi ya, mau itu karir atau cita-cita, impian, apapun lah, harapan, itu udah nggak matters buat gue. Yang paling penting itu buat anak sama istri gue. Dan di situ mengubah semua angle, perspektif, paradigma gue untuk menjalani hidup ini, sehingga ya sampai sekarang akhirnya gue bener-bener cuma buat mereka doang hidupnya gue gitu. Gue dulu sama istri gue udah kalah pertama. Karena gue punya prinsip happy wife, happy life. Ya benar. Karena taruh buat yang menikah, udah deh lo ngalah aja. Gitu, karena udah paling best gitu. Karena ya saya lo istri gue udah mengandung anak gue 9 bulan, 2 kali lagi. Jadi kayaknya dia deserve my appreciation dan segala macam privilege yang gue bisa kasih buat dia. Gak nyangka kan di panggung rocker, di rumah family man. Iya begitu, gue juga gak nyangka, apalagi gue gak pernah mau nikah, dulu gue gak mau nikah men. Gue gak pernah mau nikah. Serius? Iya maksudnya gue sempat gak punya faith sama cinta waktu itu ya. Okay. Norak sih, tapi itu yang gue alamin. Karena waktu itu nyokap gue meninggal tahun 2013. Dan gue ngeliat bapak gue sendirian gitu kayak. Picik sih sebenarnya sempit, tapi ini yang gue rasain. Gitu. Buat apa sih nikah? Kalau end up-nya lo akan berpisah gitu. Artinya norak sih, I know, katro gitu. Tapi pada ujung-ujungnya hanya cintalah yang bisa membuat gue bangkit gitu. Dari keterpurukan gue dan segala macamnya. Sehingga akhirnya gue punya faith sama cinta dan gue ketemu wanita yang gue sangat cintai dan gue memiliki keturunan 2 anak gue, Dunia sama Dara, yang sangat lucu dan cantik sekali. So kita lihat momen Elo dengan Dunia ya. Berikut ini kita tampilkan. Oh ya. Gue kangen lagi sama anak gue sekarang. I know, lucu ya. Itu habitnya dia tuh. Iya. Habitnya tuh sebelum tidur. Iya, dia harus kayak megang hidung, musel-musel muka gua gitu. Terus dia harus kayak, ya dia nggak tahu kenapa dia adalah orang yang, tapi ya gue nggak bohong ya. Gue jalan dari parkiran ke mobil gue, mau kesini, terus gue habis main sama anak gue, terus gue bilang kayak, you know what? Kayaknya yang bensin gue saat ini adalah mereka gitu. Yang tadi gue bilang di awal bahwa ya udah gitu. Yang bisa keep me going saat ini ya mereka doang. Motivasi, determinasi, pengorbanan, semuanya. apakah ini sekarang membuat lo lebih berserah? Benjets tuh banget ya. Kalau zaman dulu kan, ada yang tahu sih Benjets yang kayak Benjets. Anak Skid Row. Bukan, TV-nya nggak di sini, masalahnya gue nggak enak. Nah, maksudnya, jadi emang gue memiliki wisdom atau apalah namanya ya, hikmat bahwa enak kalau hidup lo tuh berserah gitu. Lo nggak lagi menggantungkan keakuan lo, menjalaninya itu dengan oh ini gue nih, no. Apa yang punya gue ini cuma titipan doang, jadi sisanya terserah. Tapi gue akan terus berjalan, gue akan mencoba, tapi outcome-nya terserah. Oke. Lebih enteng gak sih? Lebih enteng pastinya. Iya. Setelah sebelumnya penuh dengan ambisi ya. Setelah banget, ego, Benjets lagi, gue ngomongnya iya Benjets banget. Mau yang versi Prancis nggak? Bangje. Bangje. Enak Bangje nih ay. Kita udah dead jokes abis parah, kita udah kayak ketawa. Gane. Uye. Gue mulai dong, au gitu. Coba Elo sekali lagi, au. Wah, yang depan langsung merinding kayaknya ya. Merdu soalnya suaranya, penyanyi. Nice. Tapi kalau soal pendidikan ke depan, apa yang akan lo tekankan kepada anak-anak lo? Apakah memang pendidikan yang pernah diterapkan oleh keluarga lo ke Elo, akan lo terapkan juga ke anak-anak? Kayaknya rada berbeda tuh. Karena
generasinya orang tua gue sama generasi gue tuh jauh banget bedanya. Bagaimana cara untuk ya beda lah. Kayak misalnya gue baru kemarin liat TikTok ya, anak Gen Z gitu. Gue kan milenial saya. Anak Gen Z gitu kalau dikasih tahu terms-termsnya gitu udah beda banget. Mereka ada beberapa video yang kayak nggak tahu beberapa kata yang kita biasa paham gitu kayak misalnya apalah bahasa Oka gitu kan. Biasanya tuh kita tahu gitu. Mereka nggak tahu sama sekali. So itu semua berbeda. Jadi mungkin akan berbeda juga nge-treatnya gitu. Tapi buat gue pendidikan yang paling penting ya dari rumah pertamanya gitu. Sekolah, ya pendidikan formal yang kita tahu itu menurut gue penting untuk mendapatkan ilmu dan apa ya istilahnya sebuah simulasi yang akan nanti mereka pakai untuk di dunia nyatanya bahwa nanti di dunia nyata mereka bisa bertemu dengan orang, tata keramanya gimana, bersosialisasinya gimana, ada aturan, ada do's and don'ts, ada hierarki, ada ada semuanya gitu. Tapi tetap dari rumah itu yang paling penting. Values, adab, apa semua segala macam itu harus dari rumah. Dan itu akan membentuk seorang nanti ke depan akan seperti apa. Banget. Apapun pendidikannya kalau dia udah dapat itu ya dari rumah, menurut gue ini modal utamanya udah ada. Gitu. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Elo. Hariku lewati hanya sendiri tanpa kekasih. Dia ada 22.30-nya lagi jam live ini ya maksudnya. Iya benar. Minta live. Boleh lu, otong ya? Otong dong. Bukan otong koil ya? Bukan. Otong kail. Otong kail. Bro, thank you bro, udah kenal gue bro. Kalau otong. Tapi saya juga pengen tanya. Apa tuh? Tatonya cuma itu doang? Saya ada 2 dong. Satu lagi yang mana? kiri tato naga. Tato naga? Nah, Gambar telur itu? naganya belum netes. Saja lah, brother. Ada satu lagi. Tato mawar. Ada lagi tato mawar? Sama Gimana? sini, tapi masih basah. Gue tahu. Saya mau lihat akarnya dulu nggak? Lu mulai ketawa. Ya, jadi saya kesini Ya. mau bawa pertanyaan dari netizen. Oke, Banyak kita bacakan setelah jeda ya. Boleh. Masih bersama Elo di sini. Tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.